Napas terakhir dari Tanjakan Krasak, horor nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Napas Terakhir dari Tanjakan Krasak, Horor Nyata Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Kalau kau lewat Tanjakan Krosok setelah tengah malam, jangan sekali-kali menoleh ke kaca spion, karena yang muncul di belakangmu bukan hanya bayanganmu sendiri. Cerita ini berasal dari kisah nyata warga sekitar yang sampai hari ini masih terdengar suara seseorang meminta tolong di tikungan terakhir. Tanjakan Krosok di perbatasan Pasuruan Probolinggo dikenal angker, tapi malam itu Damar tetap nekat pulang lewat jalur itu. Jam menunjukkan jam 0:47 dan kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Motor Damar seperti terasa lebih berat, seakan ada yang menarik dari belakang. Saat memasuki tanjakan pertama, lampu motornya bergetar, lalu meredup sesaat. Tepat ketika cahaya hampir mati, Damar mendengar suara napas seseorang, napas panjang, berat, dan sangat dekat, padahal ia sedang sendirian di jalan sunyi itu. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Namun sesampainya di tikungan kedua, kabut membentuk siluet seperti seseorang berdiri di tengah jalan. Damar mengerang keras. Sosok itu tampak melambai, dengan lengan terkulai tak wajar. "Mas, tolong, saya pulang," bisiknya lirih. Suaranya serak, tapi seperti bergetar dari dua arah sekaligus. Damar ingin memutar balik, namun tiba-tiba angin dingin menyapu tengkuknya. Sosak kini sudah berada tepat di samping kendaraan. Wajahnya pucat, matanya cekung gelap seperti tak ada bola mata, dan rambutnya menutupi sebagian pipi yang robek. "Saya pulang, maaf." Sosok itu menunjuk ke arah tanjakan terakhir, tanjakan yang dikenal sebagai lokasi kecelakaan maut bertahun-tahun lalu. Damar gemetar, gas motor bergetar hebat, tapi ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Hingga tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Sentuhan itu dingin, panjang, seperti jari-jari mayat. Damar memutar gas sekuat tenaga dan melesat naik. Tapi suara itu tetap membuntuti dari belakang, "Mas, jangan tinggalkan saya belum pulang." Nadanya berubah marah, bergema di antara pepohonan. Sesampainya di tanjakan terakhir, lampu motor padam total. Jalan gelap pekat, hanya suara napas dari belakang terdengar semakin dekat. Damar berusaha menyalakan motor. Tidak hidup dalam gelap itu, terdengar langkah kaki geser menuju dirinya. Lalu sosok itu berbisik tepat di telinganya, "Di sini saya mati. Mas, tolong bawa saya pulang." Damar menjerit, mendorong motor sambil berlari menembus gelap. Baru ketika melihat pos penjagaan kecil, lampu-lampu sekitar kembali menyala, petugas jaga menatap Damar pucat ketakutan. Dengan suara gemetar, Damar bertanya, "Pak, apa tadi ada perempuan di tanjakan?" Petugas itu menarik napas panjang. "Kalau sampean dengar atau lihat, jangan diajak ngomong, Nak." Ia menunjuk sebuah foto lusuh di dinding pos, seorang perempuan korban kecelakaan yang tewas di tanjakan terakhir. Karena kalau sampean jawab, petugas itu menatap Damar dalam-dalam. "Dia bakal ikut pulang dan bayar nggak cuma 1 malam." Hingga sekarang, warga masih melaporkan suara napas berat dan seseorang meminta tumpangan di Tanjakan Krasok tiap lewat tengah malam. Tidak ada yang berani menoleh ke kaca spion, karena kabarnya sosok itu masih berdiri di sana, menunggu orang berikutnya untuk mengantarnya pulang. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.